Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Lujeng Tepang, Sampurasun. Sampai Kita akan mengadakan sesi podcast lagi bersama kami dari PPLPI Pengda Jabar. Dan pada kesempatan kali ini kita punya tamu yang spesial yaitu Ketua PPLPI Pusat, Kang Sofyan, atau kita nyebutnya Kang Oyan. Gimana Kang Ketum, kondisi hari ini sehat? alhamdulillah suatu kehormatan bisa podcast dengan Pengda Jabar, luar biasa. Ya. Oke. Dan kebetulan Kang Ketum ini, Kang Sofyan ini adalah orang Bandung ya. Jadi sekarang mau main ke sini tuh sambil mudik Ya, di Bandung gitu. Nah, terima kasih sekali buat Kang Ketum sekali lagi yang sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai oleh kami sebagai pengurus dari Pengda Jabar. Nah, sini kan nanti ada lainnya nama-nama kami di sini. Ini ada Kang Kapengdanya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berisi buat Kang Ketum, dan juga nanti ada harapan-harapan ya dari Kang Ketum terhadap PPLPI, organisasi PPLPI Jabar ini pada umumnya dan khususnya pada para laboran ya. Sekarang kan sudah lagi tidak terpaku pada Japfung PLP, tapi sudah ke lebih meluas lagi. Sudah ada para pengelola laboratorium dari non PTN seperti itu. Gimana Kang Kapengda, mau langsung menuju ke pertanyaan? Sip Lah. Kita ajukan pertanyaan langsung buat Bapak Ketua Umum. Mungkin pertanyaan pertama bisa dibantu. Iya. Oke. Mungkin pengenalan dulu Kang Ketum mengenai profil diri dan gimana sih bisa sampai jadi 2 periode gitu. Luar biasa. Ya. Oke. Patut dipelajari. Jadi mungkin pertanyaan pertamanya mungkin sejarah mungkin ya. Sejarah dari PPLPI sedikit, kemudian sejarah dari Kang Oyan selaku Ketua Umum 2 periode. Silakan Kang. Terus Kang Giri sareng Kang Rey, alhamdulillah pada malam ini kita bisa ngobrol bareng lah gitu ya. Kalau orang Sunda mah istilahnya ngawangkong gitu ya. Ngawangkong. Ngantekan bako di Itu bako. Ulah. Jadi santai we gitu ya, orang Sunda mah ada rata-rata turunan Kabayan gitu, suka bodoh gitu. Jadi tidak usah dianggap serius teuing, tapi tidak dianggap heureuy gitu. Yang penting maknanya mudah-mudahan kita bisa sharing dengan acara ini. Jadi kalau sejarah PPLPI sebenarnya mungkin sudah pada tahu kalau teman-teman PLP yang senior. Tapi kalau buat teman-teman yang baru masuk PLP, kemudian yang baru mau jadi PLP, mungkin ada perlunya kita sampaikan. Jadi awalnya PPLP itu berawal dari adanya jabatan fungsional lewat Inpasing tahun 2011. Nah 2011 pemerintah dengan Permen Pan RB nomor 3 tahun 2010 jabatan fungsional itu lahir. Tetapi untuk diterima oleh PLP-nya beda-beda, ada yang 2012, ada yang 2013 ya, SK-nya gitu, karena memang seluruh Indonesia. Nah dari situ baru teman-teman kita yang senior mengadakan Munas pertama di UGM, ya. Dan di situ terpilih Pak Imam Saukani menjadi ketua PPLPI. Ya. Dan waktu itu saya juga tidak hadir, belum jadi partisan belum. Masih belum tahu apa itu makhluk PLP gitu ya. Hanya menerima SK, dan berjalannya waktu malah saya juga dapat surat cinta, tidak mengumpulkan upah 5 tahun gitu. Dapat surat cinta dari Kemendikbud ya. Kemudian kita waktu itu bikinlah dupak gitu ya, normal saja. Nah dari situ
seiring berjalannya waktu ada perlombaan akademisi berprestasi, diantaranya adalah laboran waktu itu, bukan PLP, tapi di dalamnya adalah PLP sebenarnya. Tapi istilahnya di situ laboran berprestasi. Nah setelah itu saya ngikut ya dari mulai ya ada yang lewat dulu ya Kang Giri ya. Endorse. Makasih Kang. Ya turun. Jadi saya lanjut ya. Jadi saya ikut laboran berprestasi dari mulai tingkat prodi, kemudian ke fakultas, kemudian ke universitas, dan mewakili IPB ke tingkat nasional. Dan waktu itu jadi juara 2, alhamdulillah. Nah, dari situ mulai titik mulai kenal nih teman. Oh, betul. Karena dari situ saya dapat hadiah 25 juta. Wah, itu mah duit tiis lah Cikarang Sindama gitu ya. Uang dingin. Nah, karena uang dingin, Asa bilang ini harus bermanfaat untuk saya dan untuk yang lain gitu. Makanya saya memutuskan itu untuk biaya umroh. Jadi 25 juta itu saya bayar umroh, berangkatlah umroh. Dari satu saya berdoa mudah-mudahan yang satu ada perbaikan nasib lah gitu ya, kemudian bisa balik lagi ke Mekah gitu untuk haji besar. Nah dari situ mungkin karena alhamdulillah dijabah ya, setahun kemudian ibu saya bilang kalau bisa katanya ke haji tahun ini. Itu tahun 2016 ya, 2015 kan kejuaraan itunya Labdasnya 2016 nengok ibu saya, kata ibu kalau bisa ke haji tahun ini, padahal saya tuh belum daftar, uang juga belum punya, boro-boro punya daftar aja enggak, tapi karena seorang ibu yang minta saya okekan saja gitu. Dari situ nyari gitu ya, travel yang bisa dalam jangka waktu 1,5 bulan. Karena waktu itu waktu bulan Ramadan ke haji itu kan 1,5 bulan. Saya belum daftar, belum punya uang juga untuk berangkatnya gitu ya. Tapi ternyata ya karena ada sesuatu dan lain hal, saya punya ini nggak apa ya buat ini aja ya, motivasi kita, motivasi ya, karena ada milik, ada yang apa, saya punya kios gitu ya, ada yang ngontrak langsung 5 tahun. Alhamdulillah. Itu juga biasanya paling setahun itu ngontrak tuh ya. Nah dari situ saya bisa ke haji dan dapat visa dalam waktu jangka 1 bulan. 1 bulan, jadi tahun berikutnya saya ke haji. Nah dari situ adalah singkat cerita Munas di Unpad. Munas di Unpad waktu itu sebenarnya Jabar itu mengusung Kang Sarna sebenarnya. Oh iya. Kang Sarna waktu saya berangkat ke Mekah itu Kang Sarna. Terus begitu kita mau hari H-nya, Kang Sarna dengan sesuatu dan lain hal mengundurkan diri. Jabar akhirnya daripada tidak ada, saya lah ditunjuk gitu. Dari situ singkat cerita terpilihlah saya, dan seiring berjalannya waktu sampailah jadi 2 periode gitu. Seperti itu. Itu sejarah singkatnya ya. Luar biasa. Jadi intinya itu doa seorang ibu ya. Oke, pertanyaan mungkin selanjutnya Kang, tolong dibantu. Oke. Cukup segitu ya. Ada lagi pengalaman lain yang kira-kira buat motivasi kita? Ya, Bang. Ya menurut saya untuk teman-teman PLP yang katakanlah masih muda ya, terus yang baru mau jadi PLP, punya tekad bahwa PLP itu jabatan fungsional yang kalau kita syukuri ya, dan benar-benar kita jalani, karirnya jelas gitu.
ya semangat lah gitu. Wah, ini jadi buat motivasi buat saya juga. Kadang saya juga merasa, apakah ini adalah jalan yang terbaik buat saya begitu kan. Dengan segala kerumitannya, kemudian keluar biasaannya lah gitu. Mudah-mudahan ya kita yang mendengarkan juga bisa menjadi motivasi buat kita juga. Iya, jangan sampai ragu ya kalau kita sudah, apalagi sudah dapat diangkat SK-nya PLP, ya kita tekuni. Saya rasa itu adalah Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Masing-masing orang itu sudah punya jalannya sendiri-sendiri. Iya, betul. Yang sekarang kita dapat SK itu jalan yang terbaik. Nah, Dan itu betul, harus betul, kita laksanakan. betul. Sekarang kita ini Kang Ketum ke program ini kan, ini periode kedua berarti sudah matang ya. Sudah istilahnya mah yang tadinya periode pertama masih meraba-raba lah gitu kan. Karena sudah tahu istilahnya Medan, sudah tahu kekuatan, terus strategi dan apa yang harus diperbuat di periode kedua ini. Kira-kira nih program-program secara garis besar nih ya PPLP di dari 2024 ya sampai 2027 gitu ya. 2006, 4 tahun. 4 tahun nih. Ini Ya, 4 tahun. apa nih yang kira-kira jadi program besar dan unggulannya gitu. Ya baik, sebelum ke situ ya Kang Giri, Kang Rey, saya ingin menyampaikan bahwa di periode pertama kan itu masih transisi ya. Saya juga terus pasti mengucapkan terima kasih kepada pendahulu saya yang sudah mengkonsolidasi PLP dari mulai Aceh sampai Irian ya. Nah, pada saat periode kedua saya atau periode dari Pak Imam ke saya itu kan transisi ya. Maka pada saat transisi itu juga kita melihat kondisi. Jadi kondisinya bahwa ternyata organisasi profesi PPLPI yang tadinya singkatannya itu adalah Persatuan Pranata Robin Pendidikan, ternyata anggotanya itu bukan hanya PLP ya. Jadi anggotanya itu ada juga teknisi yang belum PLP, ada juga laboran. Itu juga laboran. Ya, itu juga kan teman-teman kita yang sama-sama bekerja di lab, kemudian resikonya juga sama yang mereka hadapi, kemudian yang mereka tiap hari juga sama hirup. Kalau di lab kimia menghirup bahan kimia gitu ya. Kalau di lab las gitu kepetelan kelasan gitu kan. Nah, itu nyetrum gitu kan. Nah, itu kan harus juga kita apresiasi, untuk kita perjuangkan. Maka di situ berubahlah Persatuan Pranata Pendidikan menjadi Perhimpunan Pengelola Robin Pendidikan. Artinya untuk menghimpun teman-teman kita yang juga bukan PLP. Dan memang pada saat itu juga akan ada lahir Permenpan yang mengatur tentang PLP keterampilan dengan PLP keahlian, itu dipisah waktu itu. Nah, supaya kita mengantisipasi tidak ada beberapa organisasi profesi PLP, maka kita leburlah menjadi Perhimpunan Pengelola Pendidikan. Tapi seiring berjalannya waktu, keburu ada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi yang tadi akan dikeluarkan permen tentang pemisahan antara PLP keterampilan dan keahlian itu belum keburu keluar itu, padahal katanya tinggal tanda tangan gitu. Maka itu menjadi bagian sejarah PPLPI yang perlu juga teman-teman ketahui ya. Jadi akan lahir itu, tetapi tentu kan ada regulasi, tentu kita menyesuaikan. Nah, program-program unggulan kami ya, karena regulasinya selalu dinamis, agile gitu ya, maka menyesuaikan dengan program yang ada di pemerintah. Nah, yang sekarang unggulan kita itu adalah lebih ke kompetensi personal, sertifikasi kompetensi personal. Nah, itu kita akan sesuaikan dengan skema-skema yang diperlukan oleh seluruh PLP, bukan hanya PLP yang dari kimia gitu ya, PLP keteknikan, PLP kesehatan, PLP kelautan gitu. Nah, kita sedang mapping nih, perlu skema apa saja sih mereka itu, karena itu yang diperlukan sekarang. Di samping kita punya ijazah yang formal, sekarang itu
updating pengetahuan kita menyesuaikan dengan regulasi dan perkembangan zaman. Nah, itu adalah dengan jalan ada sertifikasi kompetensi. Nah, di samping itu juga kita sedang membuat suatu regulasi bagaimana ada peran pengda-pengda, nah, seperti Kang Giri ya, Pengda Jabar. Pengda Jabar lah, Kahiji. siap gitu kan. Kahiji, Kok kahiji ya? kahiji. Oh, Kahiji ya. Ya, Dibalik. dibaliknya. Aduh, punten-punten nih. Pikir kalau gitu. Ya seperti itu ya. Jadi dan kita juga ingin ada masukan dari teman-teman, baik Pengda Jabar sendiri, skema apa yang diperlukan, kemudian LSP-nya juga silakan, LSP apa saja. Di samping kita juga sedang mempersiapkan membuat LSP. Jadi kami sedang mapping nih teman-teman yang sudah menjadi asesor, silahkan nanti mendaftar ke kami datanya sebagai asesor apa. Oh, jadi bisa kita jadi asesor tuh bisa. Ya, nanti ada uji pelatihan dan uji kompetensi kelayakan asesornya. Bukan asesor ban PT itu bukan. Tapi sama-sama tukang nilai gitu ya, Ya, skema bedanya ini BNSP ya, BNSP. Ada juga yang dari BSN BSN ya, terus dari KAN juga ada, dari Kementerian juga punya. Ya, punya. Kemudian tenaga kerja juga ada ya, K3 umum itu kan tenaga kerja ya. Jadi sedang kita mapping, sedang kita data dulu, dan ternyata memang banyak teman-teman kita juga PLP yang sudah punya LSP, yang sudah jadi asesor, maksud saya, sudah punya jadi asesor. Itu kan potensi besar. Nah, itu seperti itu Kang Giri ya, Kang Re ya. Iya. Tapi ini selama jadi kepala sukuna PLP ini, Kang Sofian sendiri pasti punyanya sedihna senengna gitu atau bisa di dongengkeun lah, yang perlu diceritakan ya, yang jangan nggak perlu mah jangan, Yang nggak perlu mah off the record. yang menyenangkan dan tidak menyenangkan sampai di sini malah suku. Ya sebenarnya jabatan itu kan amanah ya, dan di dalam melaksanakan amanah tentu semua tidak berjalan mulus ya, ada jalan berliku, itu sudah biasa. Jadi kalau bagi saya sih prinsipnya segala sesuatu dianggap enjoy saja gitu ya. Kalau ada orang yang tidak sepaham juga, namanya juga manusia gitu ya. Dengan ribuan anggota ada yang tidak paham, ya wajar gitu ya. Kita bertiga aja mungkin kalau bicara masalah sesuatu yang beda kan akan beda. Nah, makanya bagi saya perbedaan itu adalah hikmah untuk dijadikan sebagai kekuatan malah gitu. Kalau sedihnya, ya saya masih sedih kalau misalkan ada teman-teman PLP yang ketika pengajuan kenaikan tidak mulus gitu ya, itu yang saya selalu perjuangkan sebetulnya. Nah, saya juga gitu. Sambil diminum ya, jadi supaya tidak sedih nih saya minum dulu. Duh, saya ada ininya tadi. Jadi itu kalau sedihnya saya justru kalau ada teman-teman PLP yang mengusulkan dupak bareng-bareng misalkan ya, kerjainnya bareng gitu ya. Begitu diusulkan ke pusat, begitu hasilnya, oh yang sini lulus, yang sini enggak gitu ya. Nah, macam-macam lah itu. Itu saya juga merasakan gitu. Bagaimana kalau itu menimpa saya gitu. Tetapi yang saya alami, yang tadi gembiranya itu, alhamdulillah saya setiap mengajukan itu hampir 2 tahun ya. Jadi 2 tahun sekali saya mengajukan itu, dan 2 tahun itu mulus terus saya gitu. Ada yang bahkan ya, jadi saya mengajukan dupak nih ke SDM IPB, ini cerita mungkin sebagai pengetahuan aja. Saya mengusulkan ke SDM IPB, kemudian SDM IPB bawa ke Jakarta hari Rabu. Saya masih ingat bener nih pengusulan saya yang ke 4B ya, 4B. Jadi pada saat ke Jakarta, tim penilai itu mau rapat penilaian di Hotel Aston di Bekasi, saya masih ingat. Nah, ternyata begitu hari Jumat saya ada perlu ketemu salah satu pejabat lah di sana, dan ketemu
eh, rekan lah yang tahu, dan saya tanya serang penilaian ya, waktu itu saya belum jadi ketua umum, belum jadi tim penilai juga gitu. Ya Kang, gimana yang saya? Alhamdulillah sah, siap aja, sana syukuran gitu. Berarti dalam jangka 2 hari itu saya sudah tahu bahwa saya sudah lolos gitu. Itu kalau bandingkan orang lain kadang-kadang 2 tahun malah nyelip gitu. Saya 2 hari malah tahu gitu. Saya pernah Gitu ya. tahun nyelip di mana pernah. Ya, itu. Terus yang kita pengajuan berapa jadinya berapa pernah. Ya, itulah liku-liku ya. Kalau saya alhamdulillah ya, pengajuan DUFAK berjalan mulus gitu. Mungkin intinya kita harus berbuat baik di segala bidang gitu. Karena yang dibalas itu kapanpun oleh siapapun itu kita tidak akan tahu. Banyak beribadah supaya akademik. Gitu. Jadi itu apa senang dan sedihnya jadi ketua ya. Kalau misalnya ada anggota nggak bayar sedih. Itu urusan bendung itu. Bukan level saya itu. Urusan bendung yang mikirin itu. Oh ya, dana tuh. Oke, seperti itu. Ada lagi yang itu mengenai itu pengalaman di susah senangnya itu cukup Banyak sebenarnya susah senang tuh ya. Jadi liku-liku ketika memperjuangkan teman-teman juga banyak sebenarnya, dan mungkin itu dibicarakan di dapur saja karena ini akan luas ya. Nanti viral gitu lah. Si A si B pasti punya yang pernah berhubungan, punya cerita masing-masing, perdupakan gitu. Dan mungkin tapi ini sesi yang terakhir aja untuk pertanyaan dari kita, dari pengurus. Harapan dari Kang Ketum nih buat terkhusus buat kami yang pengurus Pengda Jabar dan juga untuk para laboran di Lemdik di perguruan tinggi dan satker di Jabar ini gimana sih harapannya dan tips dan triknya gitu kan, nasihatnya gitu. Iya, betul. jadi sebelum khusus ke Pengda Jabar, saya ingin ke Pengda secara umum ya, karena ini mungkin nanti live di nasional didengarkan juga gitu. Jadi di periode kedua ini kami membentuk Pengda itu memang sengaja supaya kepanjangan tangan, kalau istilah kepanjangan tangan itu ya, dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas itu lebih merata. Jadi bukan kepanjangan tangan malah jadi ribet, bukan, jangan ya. Jadi supaya Pengda-Pengda di daerah masing-masing Pengda itu dibentuk mempunyai peran untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi di satker wilayahnya. Tentu kalau satkernya sudah dikondisikan untuk dalam rangka peningkatan, tentu nanti ke PLP di satker itu gitu. Supaya juga berkegiatan bukan hanya di satu satker di dalam satu Pemda itu gitu ya. Jadi ada satker yang dominan berkegiatan gitu ya. Sementara Pemda-Pemda yang lain karena mungkin sesuatu dan lain hal tidak bisa berpartisipasi. Nah, dengan adanya Pemda itu mudah-mudahan nanti siapapun penerus saya, organisasi itu akan lebih berperan gitu ke wilayah-wilayah. Kemudian juga nanti kita akan membuat satu aturan. Yang aturan ini bukan juga membuat ribet sebenarnya, tapi membuat jelas bagaimana kewenangan pengurus pusat, bagaimana kewenangan Pengda, bagaimana kewenangan Lemdik ketika mengadakan kegiatan dan lain sebagainya. Itu kita coba atur, dan mungkin saja aturan ini masih jauh dari kesempurnaan, kita akan evaluasi. Nah, itu dalam waktu dekat, insya Allah kita akan mengadakan pertemuan pertama dengan pengurus dulu untuk membicarakan aturan-aturan ini, kewenangan dan fungsi tugas serta kewajiban bagi Pengda, bagi Lemdik, supaya jelas yang selama ini belum kita atur. Nah, nanti apabila itu perlu perbaikan, kita perbaiki bersama. Yang penting PPLP itu bisa menjadi organisasi profesi yang memang benar-benar bermanfaat untuk para anggota. Oke, itu kan baru secara umum ya. Ya. Jabar. Oh iya, Jabar ya. Aduh,
khusus soalnya Jabar nih mumpung dua-duanya ada ini ada ketuanya ada sekretarisnya. Pertama saya ingin ada motivasi semangat ya semangat gitu. Dan saya alhamdulillah begitu mendengar yang terpilih itu adalah generasi muda ini, woi Kang Rey, Kang Giri gitu ya. Kang Giri yang muda mah. Ya, Lebih mudah ya. itu luar biasa. Saya ingin nanti di Pengda Jabar itu kan luas Jabar tuh ya. Kemudian perguruan tinggi banyak. Salah satu termasuk yang terbanyak ya. Kalau di Bandung saja, kalau kita sasar udah berapa ya? Sekarang nambah lagi ada di Subang ya, ada di Garut ya, ada di Tasik ya. Ciamis juga ada ya perguruan tinggi yang meskipun swasta gitu, tapi di dalamnya kan teman-teman kita juga ya laboran dan teknisi. Nah itu mengadegandakan beberapa kegiatan baik itu apa peningkatan JLV, ketiga lab gitu ya, yang memang skup Pengda yang disesuaikan dengan aturan yang tadi saya sebut. Gitu. Jadi kalau teknisnya seperti apa itu ada dalam peraturan. Tapi kalau dari skup Pengdanya itu silakan berkegiatan sesuai dengan kewenangan yang nanti dan kita akan support. Nah sekarang belum punya modal pasti ya. Nah nanti kalau mau memulai gitu ya, ya kita bisa bicarakan gitu seperti itu. Itu kan intinya ya. Pengda-pengda lain juga seperti itu ya, nanti kita akan support ya, pusat akan selalu mensupport lah kalau demi kebaikan PLP yang ada di Pengda Jabar. Itu khusus Jabar ya, jadi Jabar jangan, apalagi saya ada di Jabar juga ya, masa tidak disupport gitu. Sapiraku gitu. Iya. Terus kalau untuk ininya sendiri personal laporannya sendiri yang ada di Jabar ini ada ini nggak yang mau Ya. sampaikan? Ya saya ingin menyampaikan bahwa masing-masing personal itu kan pasti punya kelebihan masing-masing. Nah dalam waktu dekat di program khusus saya 2024 itu ada program webinar singkat PPLPI namanya, dan itu akan tayang mungkin dalam waktu 1 bulan sekali dulu. Kemudian kalau sudah lancar itu bisa jadi 1 minggu sekali. Nah program webinar singkat ini online sifatnya. Nanti yang menjadi narasumber itu ada PLP itu yang tadi punya keahlian. Kang Giri misalkan spesialis apa gitu ya. Ngelas ya. Nah, ngelas misal. Otomasi. Nah, gitu. Silakan jadi narasumber. Ngacung aja daftar, saya mau ngisi minggu sekian gitu ya. Kemudian Kang Rey mau spesialis apa? Mikro. Mikrobiologi apain ya? Misalkan apa? Menumbuhkan bakteri gitu ya. Jangan menumbuhkan virus patogen ya. Nah, misalkan. Nah itu silakan gitu ya. Dan nanti kita akan ya berbayar ya, tapi berbayarnya misalkan untuk anggota PPLPI 25.000 lah misal gitu ya. Untuk yang umum 50.000 itu tidak seberapa gitu kan. Kalau kita makan bakso aja 25.000 ya cukup kan. Nah, sekali makan. Nah, sekali makan. Ini untuk kita dan nanti yang 25 atau 50.000 itu buat narasumber juga, jadi supaya dia juga kan itu mikir juga ya, bikin PPT segala macam kita akan hargai. Di samping juga untuk perawatan Zoom-nya mungkin ada seberapa untuk perawatan Zoom. Nah itu saya akan dengan senang hati siapapun teman-teman di Pengda Jabar, juga di teman-teman di Pengda lain atau secara nasional yang punya keahlian, mari kita ramaikan ini gitu ya, dari kita untuk kita, supaya kita terus terupdate terus gitu Kang Giri ya. Tapi gini, Tom suka ada pertanyaan dari terutama yang memang bergabung PLP ini, suka ada kendala-kendala tentang perkara tadi gitu. Kalau dari Kang Tom sendiri ada ini arahan bagi mereka yang misalnya tadi ketika dupaknya lama diurus atau dalam hal apa tadi katanya perkarirannya mentok di SDM Dikti atau di BKN, ada ini nggak arahan nggak dari itu pada ya. Kalau dulu kan memang kita masih dupak ya, tapi sekarang kan mulai 2024 sudah EKP. Nah, artinya yang akan menjadi permasalahan itu adalah ketika
SKP itu sudah diterapkan, dan kita tidak tahu nih SKP ini nanti bentuk kendalanya apa juga. Tapi yang jelas saya sih berharap bahwa penilaian SKP itu sebenarnya bagi teman-teman yang malas bikin dupak itu ada keuntungannya. Jadi mereka ada kejelasan 4 tahun sekali itu naik pangkatnya. Ada otomatis kalau mereka nilainya minimal baik. Kalau sangat baik malah 3 tahun sekali dia naik. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan beralihnya ke SKP ini malah menjadi lebih pasti ya. Meskipun memang kalau secara dupak kita bisa per 2 tahun. Jadi memang ada positif dan negatifnya. Nah itulah kenapa regulasi itu selalu berubah. Ya kita kan penerima dari regulasi tersebut gitu. Nah trik saya, bekerjalah dengan sesungguhnya, kemudian dengan atasan juga jangan punya masalah, karena nanti SKP itu yang menjadi titik penentunya penilaian atasan langsung gitu ya. Baik-baiklah dalam artian jangan juga lebay juga gitu. Jadi baik-baik dalam arti kita kerja sesuai dengan target yang kita targetkan di awal tahun. Kalau di atas ekspektasi, mudah-mudahan nanti atasan kita menilainya sangat baik. Jadi kita 3 tahun naik, bukan 4 tahun. Gimana kalau dari Kang ada lagi yang Ya mungkin dari kami dari Pengurus Daerah Jawa Barat banyak mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan, sehingga ini mungkin pertemuan pertama bagi kami pengurus daerah Jawa Barat untuk bisa bertemu dengan ketua umum. Dan walaupun misalkan ya mungkin benar-benar pertemuan yang pertama gitu, karena sebelumnya kan kita pernah mungkin beberapa kali bertemu di Zoom ya. Cuman pertama kali inilah kita bisa bertemu tatap muka langsung, kemudian mengenal lebih dekat dengan Kang Oyan, dan Kang Oyan pun mengenal lebih dekat dengan kita pengurus daerah Jawa Barat. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu awal yang baik buat kepengurusan kami, karena ini merupakan kepengurusan yang baru dan awal terbentuknya pun hanya beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kami juga supaya bisa mungkin mengikuti karirnya Kang Oyan, dan kami juga mendengar bahwa wah katanya punya perusahaan gitu ya. Mudah-mudahan kami juga punya gitu supaya bisa mengikuti jalurnya Kang Oyan menjadi seorang ASN, kemudian pengusaha juga, dan tetap masih bisa berkiprah sebagai ketua 2 periode. Seperti itu. Mungkin itu dari kami dari Pengurus Daerah Jawa Barat. Silakan Kang Giri. Oke, alhamdulillah Kang Ketum sedang menyampaikan materi-materi yang istilahnya bermanfaat ya buat kita sebagai laporan. Cuman karena terbatas waktu ya tadi secara singkat saja yang bisa disampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh sih. Enggak, nanti ke Ketua Lemdiknya dulu, Ketua Lemdik ke Pengda nanti baru ke Ketum. Jadi ini Kang Giri tadi yang ditanyakan sampai ada perusahaan atau apa, itu nanti di podcast lain lah khusus. Oh iya, ada berarti narasumber kedua enggak podcast kedua nanti mungkin nanti kita usahakan live aja Kang. Boleh. Langsung ada kuisnya, Boleh, menjawab dapat hadiah apa Sepeda. enggak supaya fokus gitu, itu Oh, iya. pengalaman berbeda gitu ya, iya. jalur Ya seperti itu, karena emang kita juga masih ini ya, masih pengen tahu apa respon dari para ini, apakah podcast ini benar-benar terasa manfaatnya atau ada yang harus di-improve lagi nih, seperti apa gitu kan, dan seperti tadi kan rencananya kan akan live ya nanti, dan ada inilah sedikit giveaway-nya gitu. Seperti itu. Oke, kalau dari kita sebagai pengurus di Pengda Jabar dan Ketum, sekian dan mohon maaf ya jika ada oh ya apa tuh? Ya, seperti itu. Mungkin dari Kang Ketum ada yang mau
disampaikan atau mau pantun kan jago Nah, saya pantun. mending pantun aja lah. Ketum kita teh jago bisa. Kalau closing statement terkesan resmi gitu ya, pantun aja gitu ya. Satu pantun saja, ikan teri, ikan jabal, ikan hiu. PPLPI Jabar, I love you. Udah gitulah. Ininya apa? Jabar itu? Oh iya, sekarang ya. Ketika saya nanti bilang PPLPI Jabar, nanti Kang Ketum dan Kang Kapengda bilang kahiji nyangking prestasi. Oke. Ya, artinya bersatu untuk meraih prestasi gitu. Gitu. Sekian dari kami PPLPI Pengda Jabar. Jangan lupa tetap jaga kompetensi dan tetap memelihara profesionalisme. Oke. Sekian dari kami PPLPI Jabar, kahiji nyangking prestasi. Terima kasih, hatur nuhun.